Dukungan dari keluarga apa? Ya yang pasti ketika saya lagi galau, lagi sedih, lagi suntuk, datang ke rumah orang tua saya udah tahu ada masalah apa, cerita-cerita ditanyain, terus ikut ke kandang, foto-foto. Setidaknya orang tua saya itu memberikan dukungan moral. Dan ternyata dukungan moral itu melebihi dukungan material. Andai kata kita hari ini pegang uang cash 1 miliar, tapi tidak ada dukungan kasih sayang di orang sekitar, kita akan lesu, akan nggak punya semangat. Tapi kalau kita punya uang cash 10 juta aja, tapi istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita mendukung kita, wah, akan datang energi dari Tuhan yang membantu kita semangat, akhirnya jadi 10 miliar. Itu yang saya yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gaper semuanya. Salam kenal, saya Abdillah. Saya dari YIB Farm. YIB Farm alamatnya ada di Manyaran, Banyakan, Kabupaten Kediri. YIB Farm adalah salah satu peternakan di Kediri. Kami bergerak fokus di kambing perah dan domba pedaging. Awal mula YIB Farm berdiri adalah saya punya guru, Abuya Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Azabidi. Guru saya mengirimi saya domba sama kambing totalnya 34 ekor. Kondisinya pada waktu itu sekitar 2021 akhir. Padahal saya tidak punya basic apapun soal peternakan. Tapi bismillah, samina wa ta'na, kami dengar, kami taat, kami terima domba dan kambing tersebut. Alhamdulillah hari ini total populasi kami sekitar 100-an ekor. Jadi kalau tanya reaksinya pertama pasti kaget. Tapi saya yakin pasti seorang guru tidak pernah salah memberi dalam instruksinya. Ya kami terima, bismillah, kami ikhtiar. Apapun resikonya, apapun nanti prosesnya, kita jalani aja. Pasti kendalanya pakan, itu pasti soal pakan. Saya belajar ini, belajar itu, salah pakan, kembung, mati. Belajar 1 tahun, mungkin mulai stabil ya hari-hari ini setelah 1,5 tahun. Pertama pakan, kedua soal penyakit. Yang ketiga, bagaimana cara membuat domba-domba ini bisa bereproduksi dengan baik. Dan yang paling salah satu mengenaskan sebenarnya yang keempat adalah ternyata saya baru tahu ketika cempe itu kurang mendapatkan susu yang baik dari induknya, dia bisa stunting atau cendet. Kematian sudah pasti tidak mungkin tidak ada. Kalau berapa saya jujur lupa mas, ada yang dari kejeglong lantai mati. Ada yang nggak ada apa-apa mati. Dulu indikasinya cempenya kaget mercon tahun baru atau gimana gitu, atau mungkin Idul Fitri atau gimana. Jadi macam-macam sekali penyebab kematiannya. Yang pertama adalah saya pengen membanggakan guru saya. Ketika menerima amanah ini, saya pengen mati-matian memperjuangkan amanah ini. Yang kedua, setelah menyelami dunia peternakan ini, saya rasakan barokah manfaatnya luar biasa. Dan saya meniatkan akhirnya YIB Farm ini menjadi salah satu perjuangan saya untuk berbuat baik di umat manusia. Jadi saya ini basicnya orang digital mas. Jadi bikin konten, nulis buku, mengumpulkan traffic, database, bikin website, media sosial. Saya orang kayak gitu. Itu bisa saya lakukan semua di rumah, dari kantor bisa. Tapi ternyata di dunia peternakan ini yang saya rasakan adalah mau nggak mau harus ketemu, silaturahmi, membuka jaringan baru, ngobrol sama banyak orang itu. Dan saya mempraktikkan bahwasanya silaturahmi membuka pintu rezeki itu saya buktikan di dunia domba ini. Ketika saya ada penjualan dibantu temen, bingung pakan dibantu temen, itu barokah dari dunia domba dan kambing. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih punya tim-tim di dunia digital tadi. Untuk membagi waktunya yang pasti kita bikin tim mas. Karena saya mempercayai ketika kita pengen punya bisnis yang besar, kita harus pintar mengendalikan orang. Kita harus memahami karakter orang. Jadi kita ada kantor sendiri, menangani dunia konten, edit video, bikin TikTok, Instagram, semuanya ada. Di kandang ini kita juga bikin tim. Jadi simpelnya adalah kita bikin visi misi program, kita bikin SOP, kita bikin behavior tim, kita bentuk tim, kita didik, kita pantau. Kalau sudah bisa ditinggal kayak gitu. Untuk sistem perkawinan di YIB Farm ini kita pakai koloni. Jadi kita koloni, terus nanti kalau sudah sekitar 1 bulan koloni kita akan USG. Alhamdulillah
kami juga ada alat USG, dan USG ini alhamdulillah selain mempermudah kita untuk bisa memonitor perkembangan reproduksi mereka, USG ini bisa menjadi sumber pemasukan kami. Jadi teman-teman sekitar Kediri ini insya Allah mas, kita ada permintaan dari Jember 40 ekor juga. Jadi kita melayani teman-teman sekitar Jawa Timur. Kalau mau USG monggo, kami juga ada tarifnya, detail semuanya, transportasi nanti bisa hubungi admin kami. Keuntungannya adalah yang pasti kita bisa, yang pertama kalau kita full breeding ya, ini kenapa ini? Kalau kita full breeding, kita tahu, oh ini domba hamil, ini nggak hamil. Karena apa teman-teman? Penanganan, perawatan, bahkan mungkin pakan, domba atau kambing hamil dan tidak hamil itu berbeda. Yang kedua, kalau teman-teman seorang pedagang, sudah pasti jualan bunting dan nggak bunting itu berbeda harganya. Dengan USG bisa memvalidasi bahwasanya hewan teman-teman yang mau dijual itu bunting atau nggak bunting, nanti kita bisa nge-up harganya. Jadi menjadi penjamin untuk calon konsumen kita, kayak gitu. Tapi saya punya prinsip dan kepercayaan. Bagi saya, dengan adanya USG itu mempermudah kita untuk memperbanyak hewan-hewan di kandang kita. Kenapa? Ketika ada satu pejantan dikoloni dengan 10 betina, di USG oh yang hamil 7, yang 3 kita segera sediakan untuk di koloni selanjutnya. Jadi kita nggak akan nambah waktu teman-teman, kayak gitu. Pakan, jadi kan hari ini kita ada kambing perah, ada domba. Dombanya pun juga macam-macam, ada Texel, ada Dorper, ada Merino yang pakannya juga beda-beda. Hari ini untuk memudahkan itu jujur mas, hari ini kami mesti riset pakan. Kami pengen kedepannya itu kita benar-benar bisa bikin pakan sendiri yang kosnya rendah tapi hasilnya tinggi. Tapi karena keterbatasan SDM, saya semuanya pakan hampir semuanya beli hari ini. Kenapa beli? Saya membeli kepraktisan mas. Yang pasti kalau saya bisa ngitung per hari kosnya berapa, kan itu hitungan jelas. Ketika jual beli bisa kita monitor, bisa nggak rugi lah. Tapi ini tim saya, jadi gini teman-teman, di YB Farm ini timnya lengkap. Ada manajer kandang, ada bagian kesehatan, ada bapak kandang, ada anak kandang. Semua tersistem dengan rapi, alhamdulillah. Ini mohon doanya, kami sedang riset pakan. Nanti insya Allah kalau pakannya berhasil mau kita jual juga, kayak gitu. Kalau ditanya, apakah ketemu dengan pakannya beli? Sangat ketemu. Contoh, Merino ini, ada kos pakan hariannya berapa? Ada. Pastinya Merino ini sama Texel berbeda pakannya. Kenapa? Karena harga jualnya juga berbeda mas. Artinya adalah, kita lihat dulu nanti di endingnya dijual dengan harga berapa. Kalau masih nutut, ya hajar aja kayak gitu. Kalau kendala sudah pasti ada. Yang paling serem dalam penjualan itu kalau kita nggak amanah, kayak gitu. Jadi kalau tanya teknis penjualan, kendalanya saya yakin di video-video lain teman-teman akan mendapatkan mungkin kesulitan cari pasar, ini itu. Saya yakin bisa ditemukan di video-video lain. Tapi kemarin saya silaturahmi dengan salah satu peternak di Kediri namanya Mas Enggar. Beliau itu yang nyetok pakan fattening saya di sini. Itu luar biasa pakan karena beliau memang pedagang fattening. Itu cerita, jangan sampai kita jualan barang itu speknya tidak sebagus yang kita ceritakan. Kan mungkin itu ada di teman-teman luar. Jadi mungkin ini untuk kita belajar semuanya biar lebih amanah. Jangan sampai ketika permintaan banyak, kita ngejar opportunity itu, kita cuan, tapi barang yang kita jual tidak sesuai dengan spek yang kita sampaikan. Itu nggak amanah gitu. Jadi mungkin bagi saya salah satu kendalanya itu mas, bagaimana menjadi seorang pedagang bisa menjaga integritasnya, bisa menjaga kejujurannya yang amanah. Karena kan katanya orang-orang yang sering diposting kan ngejar barokah. Dari mana barokah kita bisa dapat kalau kita nggak amanah? Itu kendala dalam penjualan. Kalau teman-teman tanya nanti apa aja yang kita jual di YIB, yang pertama pasti kita jual lepas sapeh Merino ini. Alhamdulillah Merino ini kita nggak jual indukannya mas, karena alhamdulillah ini kita ambil dari Batur, genetik yang super. Susah cari kayak gini lagi, kita pertahankan. Lah ini kita jualan dulu anak-anakannya, lepas sapihannya kita jual. Habis itu kita akan jual F1 Sapera, F1 Anglo Nubian untuk kambing perahnya, kita jual susu. Lalu kita jual buntingan full blood kambing perah, ada Sanen, ada Anglo Nubian. Kita juga jual mungkin apa ya, bisa dibilang Texel, cross Texel untuk teman-teman mengkawinkan dengan Texelnya, dengan Dorper full bloodnya atau awasinya. Itu yang kami jual insya Allah. Dan selain daripada domba-domba tadi yang kami jual dan susunya juga, kami akan jual kue-kue ini teman-teman. Karena alhamdulillah itu tadi itu, saya ini bukan peternak asli. Saya bukan lahir dari kaki peternak, enggak gitu. Saya belajar, saya husnudon kepada Tuhan, kepada guru saya belajar ketemu.
Kita menemukan fakta bahwasanya ternyata di dunia kambing, di dunia domba ini teman-teman, semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan kotorannya yang mungkin katanya bau, mungkin dinyinyirin orang, itu menghasilkan. Saya kemarin belajar mas, dari namanya Mas Andi, itu di Kediri Wates. Kita lihat di YouTube, thumbnailnya dia bilang bahwasanya kohe ini, serindil ini bisa melebihi gaji PNS katanya. Dicek sampai 6 juta. Kita langsung ke tempatnya, silaturahmi, belajar kalkulasi, ternyata bener. Dari populasi 200 ekor bisa menghasilkan 6 juta. Nah hari ini kami di sini ada 100 ekor, kira-kira bisa setengahnya 3 juta. Jadi dari kohe pun bisa dimanfaatkan gitu loh. Nanti apalagi korban, kita punya stok-stok untuk segera dipotong. Terus juga yang pasti USG teman-teman, monggo sekali lagi kalau mau USG kita bisa silaturahmi sekalian ke Jawa Timur, sementara masih sekitar area Jawa Timur aja, seperti itu. Jadi reaksi keluarga yang pasti ngomongin kalau beli jangan yang mahal-mahal dulu, belajar dulu, pelan-pelan. Tapi ya dasarnya kita mas, ya itu kan apa namanya, orang tua yang ngati-ngati aneh biar nggak kebelegong. Saya sih punya prinsip gini, semakin tinggi resiko yang kita ambil, semakin cepat hasil, semakin tinggi hasil yang kita dapatkan. Jadi high risk, high return, kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa resiko keluarga, pasti mereka mendukung karena ini dari guru saya, kayak gitu. Cuma hati-hati, ojo cepet-cepet, lek tuku ya sing ngati-ngati. Tapi saya ya coba dulu, coba. Memang mas, ruginya cepet, gagalnya cepet, stresnya cepet. Tapi insya Allah mulai tahun ini kita mulai masuk uang kayak gitu. Dukungan dari keluarga apa ya, yang pasti ketika saya lagi galau, lagi sedih, lagi suntuk, datang ke rumah orang tua saya, udah tahu ada masalah apa, cerita-cerita ditanyain, terus ikut ke kandang, foto-foto. Setidaknya orang tua saya itu memberikan dukungan moral, dan ternyata dukungan moral itu melebihi dukungan material. Andai kata kita hari ini pegang uang cash 1 miliar, tapi tidak ada dukungan kasih sayang dari orang sekitar, kita akan lesu, akan nggak punya semangat. Tapi kalau kita punya uang cash 10 juta aja, tapi istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita mendukung kita, wah, akan datang energi dari Tuhan yang membantu kita semangat, akhirnya jadi 10 miliar. Itu yang saya yakini. Jadi bagaimanapun juga hari ini saya juga pemula teman-teman. Saya mulai ini mungkin totalnya 1,5 tahun. Dan saya punya kegelisahan ketika jadi bener-bener pemula yang pemula banget. Itu silaturahmi ke peternak A, B, C, D itu beda-beda. Memang akhirnya saya simpulkan, oh iya ya memang kayak gini. Tapi ini menjadi kegelisahan kami. Oh kasihan ternyata ya orang yang pemula nggak ada pegangannya. Akhirnya dari situ kami punya niat, mohon doa restu dari teman-teman, dukungannya semoga bisa terkabulkan. Kami memang mengambil peran YB Farm di Indonesia sebagai sahabatnya peternak pemula. Kami pengen belajar sedetail mungkin, sedalam mungkin soal dunia peternakan, dan kami pengen menyebarkan ilmu itu ke semua peternak pemula lewat konten, tatap muka, nanti gimana teknisnya kita akan jalan, kita tunggu gimana hasilnya. Nah, dan sekarang saya akan memberikan tips untuk para peternak pemula apa aja yang harus dipersiapkan. Yang pertama pasti uang, itu pasti, itu realistis. Tapi uangnya jangan mikir banyak-banyak, enggak. Teman-teman tuh gini loh, yang pasti kita bisa punya satu pejantan, satu betina itu udah cukup. Itu kan sudah memvalidasi kita sebagai seorang peternak. Jadi kamu peternak, iya saya peternak. Buktinya kok itu ada 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Dibikin simpel aja. Yang kedua, yang pasti pengetahuan. Ya teman-teman, saran saya, walaupun cuma modal 2 ekor ini, tetap di awal kamu mau melakukan terjun ke dunia peternakan, ya teman-teman harus belajar dulu, buka silaturahmi dulu. Wah, hari ini sangat banyak peternak di Indonesia itu yang open sekali untuk silakan pengen belajar, yuk, ayo. Bahkan banyak tagline sekarang, bangga menjadi peternak, banyak bangga menjadi petani dan peternak, itu banyak saya temukan. Jadi kedua itu punya ilmu. Yang ketiga, ya, yang ketiga pastinya adalah kuatkan niat. Karena di perjalanan nanti kamu akan gagal, ya. Kita akan menemukan kegagalan, masalah ini. Tapi kalau kita ingat niat utama kita apa, insya Allah kita jalan terus. Saya yakin kok dengan uang yang mungkin nggak banyak untuk 2 ekor itu, bikin kandang, terus mulai belanja bibitan domba,
terus menyiapkan pakan. Kalau nggak bisa beli pakan, ngarit dulu nggak apa-apa. Tapi dari situ saya yakin menjadi berkembang besar. Insya Allah dari situ ketemu jalannya. Jadi untuk semua penonton Garper di sini, saya ajak semuanya, ayo belajar menjadi peternak. Nggak usah malu. Kenapa? Salah seorang relasi bisnis saya, salah seorang teman bisnis saya mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang memproduksi sesuatu. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang produsen, sebagai produsen, nggak hanya konsumen. Yuk, mungkin kita kalah dengan Jepang soal teknologi, mungkin kita kalah dengan Jerman soal SDM, tapi Indonesia tidak pernah kalah dengan sumber daya alamnya, termasuk melimpah hijauan. Ada banyak domba Garut, asli Garut, Wonosobo, kambing Kaligesing, kambing Senduro. Ayo kita mulai, insya Allah saya yakin Indonesia akan besar dari bangkitnya desa-desa dan desa. Saya ingin kamu penonton di sini menjadi salah satu tonggak munculnya mercusuar kebesaran Indonesia melalui peternak Indonesia. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.